Bayangkan dunia tanpa uang. Tak ada koin, uang kertas, atau saldo di rekening. Setiap kebutuhan, seperti makan siang, harus dipenuhi lewat pertukaran langsung. Anda harus mencari orang yang punya makanan dan butuh keahlian Anda. Proses yang rumit dan melelahkan. Jika keahlian Anda tak dibutuhkan, Anda tak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sistem barter ini menuntut kesesuaian kebutuhan yang sempurna, membuat hidup jadi tidak efisien. Tukar-menukar barang atau jasa hanya berjalan di komunitas kecil, tapi makin sulit saat masyarakat berkembang. Bayangkan ingin sepatu baru, tapi tukang sepatu tak butuh ayam Anda. Anda harus mencari rantai pertukaran yang panjang. Proses ini lambat, membatasi, dan penuh negosiasi. Barter adalah sistem yang menahan pertumbuhan, menuntut solusi yang lebih efisien. Inilah dunia sebelum uang, penuh keterbatasan dan kerumitan. Manusia tak puas dengan keterbatasan barter, mereka berinovasi. Dari kebutuhan akan efisiensi, lahirlah penemuan revolusioner uang. Uang membawa keteraturan dalam kekacauan pertukaran langsung. Kisah uang adalah kisah peradaban, dari barter ke sistem keuangan global. Kita akan menelusuri perjalanan ini, dari uang komoditas seperti garam dan kerang, ke koin standar Lydia, hingga uang kertas Tiongkok. Lalu muncul perbankan modern, bank sentral, dan mata uang fiat. Kini, era digital dan cryptocurrency seperti Bitcoin menantang sistem lama. Uang terus berevolusi, mencerminkan inovasi manusia. Dari simbol nilai sederhana, uang menjadi kekuatan yang membentuk budaya dan interaksi. Inilah kisah penemuan yang terus mengubah dunia. Sebelum uang, masyarakat mengandalkan barter, pertukaran langsung barang dan jasa. Nilai bersifat nyata, tapi sistem ini bergantung pada kesesuaian kebutuhan ganda. Jika petani butuh daging, tapi pemburu tak butuh gandum, tak ada transaksi. Mencari pasangan dagang yang cocok memakan waktu dan tenaga. Spesialisasi dan pertumbuhan ekonomi jadi terhambat. Barter hanya efektif di komunitas kecil, karena koordinasi makin sulit jika kebutuhan tak selaras. Jika tiga pihak terlibat, pertukaran makin rumit dan butuh kepercayaan tinggi. Hambatan ini membatasi ekonomi, membuat masyarakat tetap lokal dan sederhana. Kesesuaian kebutuhan adalah teka-teki abadi yang mendorong pencarian solusi baru. Inilah alasan utama manusia mencari media pertukaran yang lebih universal. Barter tak hanya sulit karena mencari pasangan dagang, tapi juga karena tak ada ukuran nilai yang pasti. Setiap transaksi harus dinegosiasikan ulang, rawan perselisihan. Barang bernilai besar sulit dibagi untuk transaksi kecil, tak mungkin menukar sebagian sapi untuk roti. Penyimpanan kekayaan juga jadi masalah, barang mudah rusak atau hilang nilainya. Menabung untuk masa depan hampir mustahil, karena aset bisa membusuk atau hilang. Orang terpaksa fokus pada kebutuhan saat ini, tak bisa membangun kemakmuran jangka panjang. Barter menghambat spesialisasi dan pertumbuhan pasar. Distribusi barang lintas wilayah jadi terbatas, akumulasi modal sulit terjadi. Ketidakefisienan ini menciptakan kebutuhan besar akan solusi baru. Dunia tanpa uang adalah dunia penuh keterbatasan dan hambatan. Ketidakpraktisan barter mendorong lahirnya uang komoditas. Barang bernilai dan banyak diminati seperti garam, kerang, atau teh, mulai diterima sebagai alat tukar. Setiap budaya memilih komoditas sesuai kebutuhan dan lingkungan mereka. Di Tiongkok, teh jadi uang. Di Afrika Barat, kerang kauri. Di Roma, garam bahkan jadi gaji tentara. Komoditas ini jadi simbol nilai bersama, memudahkan pertukaran. Jika semua sepakat pada nilai suatu barang, barang itu jadi uang. Nilai uang komoditas didasarkan pada kegunaan nyata, membuatnya dipercaya. Petani bisa menjual gandum untuk garam, lalu membeli daging atau kain dengan garam itu. Uang komoditas membebaskan masyarakat dari keterbatasan barter. Inovasi ini membuka jalan bagi pasar yang lebih besar dan spesialisasi. Uang komoditas membawa kemajuan, tapi tetap punya kelemahan besar. Barang seperti sapi atau keju sulit dibawa dan disimpan, apalagi untuk transaksi besar. Standarisasi dan pembagian nilai juga jadi masalah. Kualitas dan ukuran tak selalu sama. Barang seperti kerang atau garam bisa berbeda-beda, memicu perselisihan. Membagi nilai untuk pembelian kecil tetap sulit, seperti pada hewan hidup.
Nilai komoditas bisa berubah drastis karena panen melimpah atau penemuan baru. Ketidakstabilan ini membuat uang komoditas kurang andal untuk menabung. Kekayaan masyarakat jadi rentan terhadap perubahan lingkungan dan pasokan. Uang komoditas hanya solusi sementara, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Kebutuhan akan uang yang lebih portable, tahan lama dan stabil makin mendesak. Manusia beralih dari barter ke logam mulia, seperti emas dan perak, karena keindahan dan ketahanannya. Namun, perdagangan dengan potongan logam mentah merepotkan. Revolusi terjadi di Lydia, Turki, saat koin pertama dicetak dari elektrum dan distempel resmi. Koin ini mempercepat perdagangan, menambah kepercayaan, dan menjadi dasar sistem keuangan modern. Penggunaan koin menyebar dengan cepat ke seluruh dunia kuno, dari negara kota Yunani sampai ke Kekaisaran Romawi yang luas, dan dari dinasti Tiongkok sampai kerajaan-kerajaan di India. Setiap peradaban menyesuaikan konsep ini, mencetak koin dari emas, perak, dan perunggu sesuai kebutuhan ekonomi mereka. Tapi koin dengan cepat menjadi lebih dari sekadar alat praktis untuk perdagangan. Mereka berkembang menjadi simbol kuat dari otoritas dan kedaulatan negara. Tindakan mencetak uang adalah pernyataan kekuasaan. Hanya seorang raja, kaisar, atau pemerintah yang punya wewenang untuk mengeluarkan mata uang dan mengendalikan pasokan uang menjadi aspek mendasar dalam memerintah suatu wilayah dan mengelola ekonominya. Hubungan antara uang dan kekuasaan ini dibuat jelas melalui desain yang dicetak pada koin itu sendiri. Para penguasa mulai menempatkan potret mereka sendiri pada mata uang, praktik yang terkenal dilakukan oleh Alexander Agung, dan kemudian disempurnakan oleh kaisar-kaisar Romawi. Setiap kali koin berpindah tangan, ia membawa gambar penguasa, memperkuat otoritas dan legitimasi mereka di benak rakyat. Koin adalah sepotong propaganda seukuran saku, pengingat harian tentang siapa yang berkuasa. Koin menyebarkan citra penguasa ke pelosok terjauh wilayah mereka, menciptakan hubungan nyata antara pemerintah pusat dan kehidupan sehari-hari warganya, menumbuhkan rasa identitas bersama dan kesetiaan. Selain itu, kualitas dan keandalan koin suatu kerajaan menjadi cerminan stabilitas dan kekuatannya. Seorang penguasa yang mengeluarkan koin murni, dengan berat yang konsisten, dipandang sebagai orang yang dapat dipercaya dan kuat, menumbuhkan kepercayaan pada ekonomi. Sebaliknya, ketika kekaisaran menghadapi krisis, mereka seringkali terpaksa menurunkan nilai mata uang mereka, mencampur logam mulia dengan logam dasar yang lebih murah seperti tembaga atau timah, sambil menjaga nilai nominal koin tetap sama. Ini adalah bentuk awal inflasi, dan meskipun memberikan dana jangka pendek bagi negara, pada akhirnya, hal itu mengikis kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas ekonomi. Keadaan uang suatu negara menjadi barometer kesehatan politik dan ekonominya. Namun, seiring pertumbuhan ekonomi, bahkan sistem logam ini mulai menunjukkan keterbatasannya. Membawa koin dalam jumlah besar dan berat untuk transaksi penting, tidak praktis dan berbahaya, karena pedagang berisiko kehilangan uang karena pencurian. Berat uang yang sangat besar menjadi penghambat perdagangan skala besar dan perluasan perdagangan. Meskipun koin telah memecahkan masalah standarisasi dan verifikasi, bentuk fisiknya menciptakan tantangan baru. Dunia membutuhkan representasi nilai yang lebih ringan dan mudah dibawa. Di Tiongkok abad ke-7, pedagang lelah membawa koin berat. Mereka mulai menitipkan uang ke agen terpercaya dan menerima kwitansi kertas, cikal bakal uang kertas. Pemerintah Song meresmikan sistem ini, menciptakan uang kertas resmi pertama di dunia. Inovasi ini mengubah sejarah ekonomi global selamanya. Di Eropa abad pertengahan, para pandai emas menjadi nenek moyang bankir modern. Mereka menyimpan emas orang kaya, mengeluarkan tanda terima kertas yang mulai diperdagangkan sebagai uang. Menyadari hanya sebagian kecil emas yang diambil, mereka meminjamkan sisanya, menciptakan perbankan cadangan fraksional, fondasi sistem perbankan modern. Inilah awal mula bank formal dan uang kertas di Eropa.
Abad ke-20 mengguncang dunia dengan perang dan krisis ekonomi, menekan standar emas yang telah lama menambatkan uang pada logam mulia. Negara-negara menangguhkan standar emas, dan akhirnya pada 1971, AS memutuskan hubungan dolar dengan emas. Keputusan Nixon mengakhiri era uang berbasis emas, memulai era uang fiat. Kini, nilai uang didasarkan pada kepercayaan, bukan lagi pada emas. Dunia telah beralih dari logam ke kepercayaan. Perubahan ke sistem uang fiat global benar-benar mengubah sifat dan tujuan mata uang. Di dunia baru ini, nilai dolar, yen, atau euro tidak berasal dari bentuk fisiknya, tetapi dari keseimbangan yang rumit antara penawaran dan permintaan, stabilitas ekonomi, dan, yang terpenting, kepercayaan publik. Kita menerima selembar kertas sebagai pembayaran untuk pekerjaan atau barang kita, karena kita percaya bahwa orang lain juga akan menerimanya dari kita. Ini adalah kesepakatan sosial bersama, sistem kepercayaan kolektif yang menopang seluruh ekonomi global modern. Jika kepercayaan itu hilang, nilai mata uang akan runtuh, terlepas dari keputusan pemerintah. Sistem baru ini memberikan kekuatan dan keluasan yang besar kepada bank sentral di seluruh dunia. Tidak lagi dibatasi oleh jumlah emas dalam cadangan mereka, kini mereka dapat mengatur jumlah uang negara sebagai alat kebijakan ekonomi. Praktik ini, yang dikenal sebagai kebijakan moneter, memungkinkan bank sentral untuk memengaruhi ekonomi dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Misalnya, untuk mengatasi perlambatan ekonomi, bank sentral dapat meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan pengeluaran, sehingga merangsang pertumbuhan. Keluasan baru ini menjadi landasan pengelolaan ekonomi modern, memberikan pemerintah alat yang ampuh untuk mengatasi siklus keuangan. Namun, kekuatan ini juga datang dengan risiko dan tanggung jawab yang besar. Kemampuan untuk menciptakan uang dari ketiadaan membawa ancaman inflasi yang terus-menerus. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang terlalu cepat, itu akan menurunkan nilai mata uang, menyebabkan harga melonjak, dan mengikis tabungan warganya. Sejarah mata uang fiat penuh dengan kisah-kisah peringatan tentang hiperinflasi, di mana kebijakan yang salah menyebabkan kehancuran ekonomi. Oleh karena itu, tugas utama bank sentral modern adalah menjaga keseimbangan yang rumit, mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, sambil menjaga inflasi tetap terkendali, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang. Sejak berakhirnya standar emas, uang telah menjadi konsep yang sepenuhnya abstrak, alat kebijakan negara dan cerminan kepercayaan kolektif. Uang dolar di tangan Anda tidak memiliki nilai intrinsik. Itu adalah janji dari pemerintah dan simbol kekuatan ekonomi serta stabilitas bangsa. Itu berfungsi karena kita semua setuju itu berfungsi. Sistem ini telah memungkinkan perluasan ekonomi yang luar biasa dan memberikan pemerintah alat untuk mengelola krisis, tetapi juga bertumpu pada fondasi kepercayaan manusia yang rapuh, ketergantungan pada lembaga terpusat, dan kepercayaan inilah yang pada akhirnya akan menabur benih untuk babak revolusioner berikutnya. Dalam kisah uang munculnya mata uang digital terdesentralisasi. Uang telah berevolusi dari bentuk fisik menjadi sinyal digital murni. Kartu kredit, perbankan elektronik, dan dompet digital mengubah cara kita bertransaksi, membuat uang semakin tak berwujud. Kini, cukup dengan mengetuk ponsel, kita bisa membayar apa saja. Proses dematerialisasi ini membuat uang tak terlihat, namun tetap nyata, dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 2008, krisis keuangan global mengguncang kepercayaan pada sistem perbankan tradisional. Di tengah kekacauan, Satoshi Nakamoto menerbitkan white paper Bitcoin, mata uang digital tanpa otoritas pusat. Dengan teknologi blockchain, Bitcoin menandai era baru, sistem keuangan terdesentralisasi, transparan, dan memberi kedaulatan penuh pada individu. Bitcoin membuka jalan bagi inovasi besar di dunia mata uang digital, melahirkan ribuan kripto dan teknologi seperti kontrak pintar, DeFi, dan NFT. Janjinya, sistem keuangan global yang lebih terbuka dan inklusif. Namun, risiko besar juga hadir, volatilitas ekstrem, penipuan, dan tantangan regulasi. Satu hal pasti, dunia keuangan tidak akan pernah sama lagi.
Sejarah uang adalah cerminan perjalanan manusia, dari barter di pasar kuno, koin kerajaan, uang kertas, hingga mata uang digital dan kripto. Setiap bentuk uang mencerminkan nilai, kepercayaan, dan teknologi masyarakatnya. Kini, uang terus berevolusi, menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin terhubung dan digital. Namun tujuannya tetap menjadi cermin nilai, ambisi, dan harapan manusia.